Halo peserta didik semuanya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai negara berkembang. Tentu di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana karakteristik suatu negara berkembang, dan kita juga akan membahas mengenai contoh-contoh negara yang termasuk kepada negara berkembang di dunia ini. Yang pertama kita lihat di sini adalah karakteristik dari negara berkembang itu sendiri. Nah, di sini ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama adalah aspek perekonomiannya, dan yang kedua adalah mengenai aspek sosial dan demografinya. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah aspek perekonomian. Nah, biasanya negara berkembang ini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian atau di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan sampai menjadi produsen kebutuhan primer. Kemudian yang kedua, pendapatan per kapita penduduk rendah, sehingga banyak penduduk yang miskin. Yang ketiga, sebagian besar hasil-hasil produksi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan juga perumahan. Selanjutnya, biasanya sumber daya alamnya belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga akan menyebabkan pendapatan per kapitanya juga akan semakin rendah. Kemudian yang terakhir adalah barang ekspor, biasanya sebagian besar bahan baku industri atau hasil-hasil dari alam. Nah, ini adalah beberapa aspek perekonomian dari negara berkembang. Kemudian kita lihat dari aspek sosial dan demografinya. Biasanya penyebaran penduduk tidaklah merata, artinya penduduk sebagian besar tinggal di bagian atau di wilayah pedesaan. Kemudian, kepadatan penduduk di perkotaan tinggi akibat lajunya arus urbanisasi, sehingga akan muncul permukiman kumuh atau slum area di wilayah perkotaan. Kemudian, pertumbuhan penduduk tinggi akibat dari tingginya angka kelahiran. Selanjutnya, beban tanggungan keluarga tinggi, tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk juga rendah. Kemudian, fasilitas dan sanitasi lingkungan permukiman rendah. Kemudian yang terakhir, intensitas mobilitas penduduk rendah. Artinya, banyak masyarakat yang tidak ada berpergian atau hanya bertempat tinggal atau hanya diam saja di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Nah, berdasarkan pada karakteristik tersebut atau aspek-aspek tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya negara berkembang itu mempunyai tujuan prioritas pembangunan. Yang pertama adalah mengentaskan kemiskinan, karena masih banyaknya wilayah-wilayah atau masyarakat yang miskin atau tergolong miskin di negara ini. Kemudian yang kedua adalah pemerataan hasil pembangunan. Ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah berkembang, pembangunan lebih banyak di wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah pedesaan jarang sekali tersentuh oleh hasil pembangunan. Ketiga, penambahan lapangan kerja atau padat karya untuk menekan angka pengangguran di wilayah atau di negara berkembang, serta menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Nah, ini adalah prioritas pembangunan di beberapa wilayah atau negara berkembang. Ini adalah peta persebaran negara maju ataupun negara berkembang di dunia. Bisa kita perhatikan yang berwarna orange. Berwarna orange ini adalah negara-negara yang masih tergolong pada negara-negara yang berkembang, dan sebagian besar berada di Amerika Latin, kemudian Afrika, dan juga Asia bagian selatan. Berikutnya adalah contoh negara berkembang. Nah, di sini kita akan mencoba membahas mengenai salah satu contoh dari negara berkembang yang ada di dunia. Negara yang berkembang yang akan kita bahas yang pertama adalah India. Nah, ini adalah peta negara dari India. India ini merupakan sebuah negara yang berada di Asia bagian selatan. Nah, di sini kita akan mencoba membahas mengenai India ini. Kita lihat dari yang pertama adalah fisiografisnya, atau keadaan fisik dari India ini tersendiri.
Secara astronomis bisa kita lihat India ini berada atau terletak pada lintang 7 derajat sampai dengan 30 derajat LU atau lintang utara, dan 60 derajat bujur timur hingga 100 derajat bujur timur. Dengan demikian, secara astronomis sebagian besar wilayah India ini berada di wilayah tropis, sebagian laginya berada di wilayah subtropis. Jika kita lihat peta ini, maka bisa kita perkirakan bahwa luas negara India ini sekitar 3.287.530 km persegi. Cukup besar sebuah negara yang berada di Asia bagian selatan ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari batas-batasnya, maka India ini sebelah utara itu berbatasan langsung dengan pegunungan Himalaya, dengan Nepal dan juga Tiongkok. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Pakistan, dan juga sebelah timur berbatasan dengan Bangladesh dan Myanmar. Selanjutnya yang akan kita lihat di sini adalah kondisi relief atau morfologi dari daratan India. Nah, bisa kita lihat di sini yang banyak adalah wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Yang pertama adalah pegunungan Himalaya. Pegunungan ini berada di sebelah utara negara India yang menjulang tinggi dan diselimuti es abadi. Salah satu puncaknya memiliki ketinggian 8.880 meter di atas permukaan air laut dan merupakan hulu sungai Gangga. Nah, ini adalah wilayah pegunungan Himalaya yang berada di sebelah utara daratan India. Dan ini adalah hulu sungai Gangga, dan ini adalah sungai Brahmaputra. Kemudian yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah di utara disebut juga dengan lembah Gangga. Ini adalah yang berwarna hijau ini merupakan wilayah dataran rendah sungai Gangga. Kemudian kita lihat kondisi iklim. Iklim di negara India adalah iklim muson tropis. Nah, dari muson tropis ini ada 3 musim utama yang dapat dengan jelas dibedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya di wilayah India ini. Yang pertama adalah musim dingin atau winter, jatuh pada bulan Oktober hingga Februari. Suhu udaranya berkisar antara 24 derajat sampai dengan 27 derajat Celcius di sebelah selatan, sedangkan bagian utara rata-rata 15 derajat Celcius. Musim dingin ini ditandai dengan kemarau hampir di seluruh India, kecuali bagian tenggara dari Teluk Benggala. Angin yang bertiup di wilayah ini umumnya dari timur laut karena berasal dari daratan. Angin ini sifatnya kering. Kemudian yang kedua adalah musim panas atau summer, jatuh pada bulan Maret hingga Mei. Di beberapa tempat pada musim panas ini suhu udaranya mencapai 35 hingga 50 derajat Celcius. Nah, angin yang bertiup di wilayah ini masih dominan dari timur laut. Dan yang ketiga adalah musim hujan antara bulan Juni hingga September. Suhu udaranya rata-rata 30 derajat Celcius. Saat itu angin yang bertiup dari barat daya atau Laut Arab menjatuhkan hujannya di pantai Malabar atau Ghats Barat, Assam, Lembah Gangga, dan juga Himalaya. Nah, ini adalah 3 musim utama yang terdapat di negara India. Selanjutnya adalah kita berbicara mengenai keadaan penduduk dari negara India ini. Nah, berdasarkan sensus pada tahun 2020, jumlah penduduk India pada tahun tersebut adalah sekitar 1,3 miliar, atau tepatnya 1.380.4.385 jiwa. Ini adalah jumlah penduduk India yang merupakan terbesar nomor 2 di dunia setelah penduduk Tiongkok. Sebagian besar penduduk India ini tinggal di daerah dataran rendah atau tepatnya di Lembah Gangga dengan tingkat kepadatan penduduk lebih dari 500 jiwa per kilometer persegi.
Nah, ini adalah disebut dengan Lembah Gangga, dan sebagian besar penduduk India tempat tinggalnya berada di wilayah ini. Jumlah penduduk yang besar ini dan persebaran penduduknya yang tidak merata menjadikan India sebagai negeri yang dihantui oleh masalah pangan. Produksi dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk domestik India ini, sehingga bencana kelaparan, panen yang gagal akibat musim tidak teratur merupakan gejala yang sering muncul di sana atau di negara India ini. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai perekonomian di negara India ini. Nah, perekonomian di negara India ini ditunjang oleh berbagai macam sektor. Terutama di sini ada pertanian, pertambangan, perhubungan dan perdagangan, serta sektor-sektor yang lainnya. Yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah sektor pertanian. Hasil pertanian, terutama padi, gandum, kapas, tebu, tembakau, kacang-kacangan, dan juga buah-buahan. Padi biasanya banyak ditanam di daerah yang curah hujannya tinggi. Umumnya dilakukan di sepanjang sungai. Kemudian, di India juga ada tanaman perdagangan seperti teh yang banyak diusahakan di Assam, yaitu lereng-lereng pegunung yang mendapat banyak curah hujan. Nah, lereng Assam itu adalah di wilayah di sini, ini adalah wilayah Assam. Ini adalah wilayah pegunungan yang banyak ditanam tanaman perdagangan seperti teh. Kemudian, usaha peningkatan produksi pangan dilakukan secara intensif di wilayah atau di negara India ini, hingga padi pun kadang ditanami 2 ataupun 3 kali setahun. Sehingga dengan adanya pertanian intensif ini akan membawa dampak negatif terhadap kandungan unsur hara tanah, yaitu unsur hara tanah akan cepat habis. Nah, persoalan lain yang ada di wilayah India ini yang berkaitan dengan pertanian adalah kecepatan produksi pangan tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga India masih bergantung ke negara lain untuk urusan pangannya. Nah, ini adalah sekilas mengenai pertanian yang ada di negara India. Kemudian, kita lihat wilayah pertambangan atau daerah pertambangan di India. Batu bara banyak terdapat di lembah sungai Damodar dan dataran tinggi Nagpur. Dengan cadangan yang banyak, memungkinkan India menjadi negara industri baja yang bisa diandalkan. Nah, ini adalah wilayah Nagpur dan juga ini adalah wilayah sungai Damodar. Ini adalah tempat-tempat pertambangan batu bara yang cadangannya sangat banyak di India. Kemudian biji besi ditambang hampir berdekatan dengan tambang batu bara ini. Hal ini sangat menguntungkan dari segi penghematan biaya produksi. Kemudian selain itu, minyak bumi dan gas alam meskipun jumlahnya sedikit namun masih dapat ditambang di daerah Assam. Di sini wilayah Assam, kemudian Gujarat di sini dan juga Andaman. Nah, ini adalah sekilas mengenai pertambangan yang ada di negara India. Kemudian kita lihat juga berkaitan dengan perhubungan dan perdagangan di India. Perhubungan di dalam negeri itu biasanya menggunakan jalan raya dan kereta api. Jalan kereta api di India adalah yang terpanjang di Asia atau di benua Asia. Bisa kita lihat di sini di dalam peta ini adalah jalur kereta api yang ada di India. Selain kereta api dan jalan raya, lalu lintas sungai pun sangat maju pesat di wilayah India ini, seperti di Sungai Gangga, Brahmana, dan juga Gondowari. Sedangkan perhubungan internasional dilakukan lewat udara dan juga lewat laut. Terakhir adalah kerjasama antara India dengan Indonesia. Nah, kalau misalkan kita lihat catatan sejarah bahwa kerjasama India dan Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Buktinya bisa kita rasakan pada hari ini bahwa adanya bahasa Sanskerta, pewayangan, agama Hindu, agama Islam, dan juga Buddha merupakan petunjuk adanya hubungan itu. Nah, di bidang politik, kerjasama antara Indonesia dan di India adalah India dan Indonesia merupakan gerakan perintis, gerakan non-blok pada masa Perang Dunia. Kemudian di bidang sosial budaya, saling tukar-menukar misi kebudayaan,
Di samping adanya kesempatan belajar yang diberikan India kepada pemuda Indonesia untuk belajar di India dan juga sebaliknya. Nah, ini adalah beberapa contoh bentuk kerjasama antara India dengan Indonesia. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.